Sekarang Dewi bisa berubah menjadi manusia. Dewi berubah menjadi manusia yang sangat cantik, Byung. Sekarang Dewi mau hidup bersama manusia, mau memiliki suami seorang manusia, memiliki anak seorang manusia, Byung. Tidak mungkin, anakku. Tidak mungkin. Kita dan manusia itu alam yang berbeda. Tidaklah sama bangsa kita dengan mereka. Enggak, Byung. Akan Dewi buktikan kalau bangsa manusia dan bangsa buaya seperti kita dapat bersatu. Dewi akan tetap mencari suami seorang manusia, walaupun bangsa buaya seperti kita tidak mengizinkan. Kalau begitu seluruh bangsa buaya akan marah padamu, anakku. Sekarang boleh aja seluruh siluman buaya marah ke Dewi. Tapi nanti Byung lihat sendiri, Dewi akan buktikan ketika Dewi berhasil mengeluarkan seluruh bangsa buaya ini keluar dari rawa-rawa, mereka akan memuji nama Dewi, akan mengeluhkan anak Byung ini. Mohon pahami Dewi, Byung. Dewi mau berdampingan dengan manusia. Dewi tidak mau tinggal hidup di rawa. Dia mau hidup di alam terbuka, alam yang maju, dunia manusia, Byung. Itu tidak mungkin, Dewi. Dewi yang akan memungkinkan, Byung. Dewi yang akan memungkinkan. Selamat tinggal. Dewi, kembali, Dewi. Sudahlah, biarkan saja. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Bertepatan di malam yang bahagia ini Santi berulang tahun. Saya dengan Kang Mas Kastubi Ramlan mau meresmikan pertunangan antara Santi dengan Prasetyo. Mas sudah dengar kan? Akhirnya diumumkan sama Mama. Apa nggak salah? Kenapa buru-buru sih? Udah dapat apa aja dari papa kamu? Setelah potong gue kita bicara ya. Mas Pras tunggu Mas. Mas jujurlah sama Santi. Mas kenapa nggak seneng dengan apa yang udah diumumkan sama Mama? Salah kok Tante Sami aja jodoh kita. Mas, Santi yakin ini udah jadi kesepakatan antara Mama aku, almarhum Papa aku, dan Papa Mas. Santi, kita itu bersahabat sejak kecil. Dan kamu sudah aku anggap seperti adik kamu sendiri. Aku mencintai kamu, Pras. Aku juga sangat cinta sama kamu. Tapi cinta kakak terhadap adiknya tidak lebih. Tapi bukan itu yang aku rasakan, Mas Pras. Tapi itu yang aku rasakan. Di saat aku memeluk kamu, kamu memeluk aku dengan hangat. Aku peluk kamu, aku cium kamu itu hanya sebatas kakak menyayangi adiknya saja. Sekali lagi aku bilang, Pras, bukan itu yang aku rasakan. Tapi itulah yang aku rasakan. Pras, Papa kamu udah setuju. Mama juga udah setuju. Kamu nggak bisa menghindar dari kenyataan kalau kita akan jadi suami istri. Seperti yang mereka inginkan. Kamu sadar gak sih? Kalau pernikahan ini hanya pernikahan bisnis. Bisnis keluarga kamu sama keluarga aku. Dan aku gak mau menikah karena bisnis. Hubungan kita tetap adik dan kakak. Kamu kejam, Mas. Kamu permainkan aku. Aku akan bicarakan ini sama Mama. Santi, Santi, Santi. Pras, kamu tuh kemana sih? Pesta ulang tahun aku kan belum selesai. Kok kamu pergi gitu aja? Santi, aku udah bilang sama kamu kan, kalau aku udah urusan sama Benny, aku mau ketemu sama Benny. Iya Mas, Santi tahu Benny siapa. Dia itu teman Mas yang mau bikin biro advertising bareng itu kan. Emangnya pertemuan sama Benny itu lebih penting ya daripada pesta ulang tahun Santi?
Sampai-sampai harus ketemu malam ini juga. Ya ini urusan pekerjaan, Santi. Mas, tanpa ada namanya Benny, masa depan kita itu udah terjamin. Mas tahu kan, orang tua kita itu pengusaha. Kalau kita udah menikah nanti, otomatis kita akan jadi penerusnya, iya kan? Ya itulah, aku gak suka menikah karena bisnis. Aku ingin maju karena diriku sendiri. Halo? Halo, Mas? Mas? Mas kenapa, Mas? Mas nggak apa-apa kan? Halo? Halo, Mas? Kamu tidak apa-apa? Hati-hati, apa-apa. Aku minta maaf ya, aku nggak sengaja. Nggak apa-apa. Au, au, au. Kita ke dokter ya. Nggak usah. Biar aku antar pulang ya. Nggak usah. Kenapa? Aku baik-baik aja. Permisi. Tunggu. Hei. Tunggu. Diakah jodohku? Apa ini lelaki bangsa manusia yang ku cari? Lalu kenapa? Kenapa hati aku berdebar kencang? Kenapa aku? Rumah saya dekat. Di sana. Mari saya antar. Kenapa? Orang tua kamu galak ya? Iya. Tunggu. Kalau boleh tahu, siapa nama kamu? Dewi. Dewi. Nama yang indah. Aku Prasetyo. Boleh kita bertemu lagi? Iya, boleh besok. Tidak, Santi. Kamu tidak perlu mencari Prasetyo kemana dia berada. Tapi Ma, Santi khawatir kalau Mas Pras kecelakaan. Santi, tunggu. Mama kamu ini benar. Kamu tidak perlu menyusul atau mencari Prasetyo. Biar ini jadi urusan Om. Tapi Om, Sudah, percayalah sama Om ya. Om pastikan besok Prasetyo akan datang ke sini untuk menyematkan cincin pertunangan kalian. Paham dong? Iya, Mas. Pras, tunggu, kamu bicara. Semalam kita udah bicara kan, Pak? Iya, tapi kamu belum bicara tentang telepon pada Santi dan Tante Sami Aji.
Bagaimana itu hasilnya? Aku nggak jadi telepon. Loh, kenapa kamu nggak jadi telepon? Ya hari ini aku mau ke sana. Ya, hari ini kan bisa pagi sampai malam. Apa perlu jawabannya tegas? Pagi ini, Pak. Pagi ini aku ke sana. Santi. Ya Ben, halo. Halo Pras, bagaimana ini Pras? Kenapa semalam kamu nggak jadi datang? Aku capek menunggumu Pras. Aduh, maaf ya Ben, maaf. Ini aku mau ke sana sekarang. Kamu tunggu ya. Ya. Terima kasih Ben. Halo, Pras. Ini tempatnya. Aku ketemu dia di sini. Kok nggak ada ya? Akhirnya kamu datang juga. Itu dia rumahnya. Tidak, kamu tidak boleh ke sana. Hei! Celaka. Pras, Ya. mungkinkah setelah ini kita menjadi pasangan suami istri? Kenapa kamu nanya seperti itu? Dewi cuman gadis tepi danau. Aku yakin kamu pasti anak orang kaya. Sedangkan Dewi cuman... Wih, kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Yang menjalani hidup ini kita berdua, bukan orang lain atau orang tua kita. Dewi, aku sangat mencintaimu. Aku ingin kamu menjadi pendampingku. Bagaimana caranya menyadarkan pemuda itu? Kalau gadis cantik yang dipeluknya itu adalah buaya. Mas Pras tuh kemana sih? Telepon gak diangkat-angkat. Aduh, dia lagi ngapain coba? Gak ada kabarnya udah seminggu. Mas Pras lagi ngapain ya? Ayo dong Mas Pras, angkat dong teleponnya. Mana sih? Sayang, Mama yakin kok, si Pras pasti datang. Paling-paling dia lagi sibuk sama si Benny itu loh. Tapi Ma, Tidak, Mbak. Mas Pras tidak sibuk sama Mas Benny, tapi sedang sibuk sama ceweknya. kamu serius? Jono lihat sendiri, Mbak. Tuh kan Ma, bener kan Ma? Santi dihianatin sama Mas Pras. Santi ditinggalin sama Mas Pras. Santi, kamu tenang dulu ya sayang ya. Jangan khawatir, Mbak.
biar Seno yang bicara sendiri sama Mas Pras. Seno, kau mau kemana? Seno, Santi, kalian mau kemana? Mbak, Seno udah ketemu Mas Pras di danau itu 2 kali, Mbak. Dan Seno yakin sekarang Mas Pras lagi ada di danau itu sama perempuan. Kita harus ke sana, Mbak. Iya, Sen. Siapa itu ya, Pras? Jadi gara-gara perempuan ini kamu pergi tinggalin aku? Santi, kamu tenang dulu. Mbak, udah Mbak. Gimana bisa aku tenang? Kamu tuh udah permainkan aku, kamu udah hianati aku, Pras. Ya bagaimanapun kita harus bicara baik-baik. Pras, kita udah hampir bertunangan. Orang tua kita udah merestui hubungan kita, tapi kamu malah berduaan sama perempuan ini. Punya kelebihan apa? Sampai kamu bisa ninggalin aku? Hah? Ada apa itu? Ayo jawab, kenapa kamu diem aja? Kenapa? Siapa dia? Kenapa mereka? Siapa kamu? Hah? Kamu ngelakuin apa sampai Mas Pras bisa tergila-gila sama kamu dan melupain aku? Hah? Kamu lakuin apa? Ya jawab! Santi, cukup. Tidak perlu kau bicara sama Dewi. Bicara sama aku. Kamu takut ya? Cewek kampung ini nggak bisa jawab pertanyaan aku. Kamu udah melihat Mas Pras ya? Hah? Kamu melihat dia sampai dia pergi ninggalin aku ya? Cukup ya. Itu nggak lebih cantik dari aku? Kamu lihat apa sih dari dia? Cukup. Aku pergi dari sini. Dewi! Santi, kamu itu lebih kampungan daripada Dewi. Mas Pras! Keseleraan kamu rendah, tau nggak? Mbak, udah Mbak. Dewi, tunggu. Dewi, aku sangat mencintaimu. Tapi bener yang dikatain wanita itu. Aku ini apa? Wih, siapapun kamu adalah calon ibu dari anak-anakku. Ayo, Mbak. Aku harus mencegah perkawinan mereka. Tidak ada ceritanya manusia kawin dengan buaya. Ini tidak boleh terjadi. Ayo, udah Mbak. Sekarang kita pulang, kita kasih tahu ke Mama. Ayo. Tunggu, aku Cangga. Orang-orang sekitar sini biasa memanggil dengan Mbah Cangga. Boleh saya bicara dengan... Mbah, maaf ya. Kita berdua ini lagi sibuk. Kakak saya nggak mau diganggu. Ya, kita mau pamit. Tunggu. Ini ada hubungannya dengan perempuan yang merebut calon suamimu, nak. Saya berani bicara begini karena saya tahu persis siapa gadis itu. Mbak, udah deh. Orang ini cuma dukun yang so pinter. Udah diem. Biar aku sendiri ngomong sama dia. Cepat bilang, siapa cewek yang mau merebut calon suami saya? Ini memang akan aneh kedengarannya. Tapi itulah kenyataannya. Gadis yang bernama Dewi itu adalah buaya, bukan manusia seperti kita. Mbak,
Ini ngaco nggak? Ngaco. Udah kita pulang. Ayo. Kalau tidak percaya, ikut ke pendopo. Aku akan buktikan bahwa Dewi itu benar-benar buaya. Ayo Seno, ayo. Perhatikan. Kalian bisa melihat siapa gadis cantik yang bernama Dewi itu di dalam air ini. Tapi Nak Prasetyo, dia tidak menyadari dengan siapa dia bergaul. Mas Pras harus dibuat sadar, Mbah. Kita harus beritahu dia kalau Dewi itu bukan manusia. Dia itu buaya, Mbah. Hanya memberitahu, dia tidak akan percaya. Saya harus lakukan apa? Nak Prasetyo harus melihat dengan mata kepala sendiri kalau yang membuat tergila-gila itu adalah buaya. Caranya bagaimana, Mbah? Mbah mempunyai sesuatu yang harus dicipratkan di tempat yang akan dilalui perempuan buaya itu. Tunggu sebentar. Ini Banyu Abang Kaberanang namanya. Air yang mampu merubah Dewi kembali ke wujud aslinya. Cipratkan Banyu Abang Kaberanang di lantai atau tanah, di tempat yang akan dilalui Dewi. Begitu Dewi Jidan itu menginjaknya, dia akan menggeliat dan merubah menjadi buaya wujud aslinya. Terima kasih banyak, Mbah. Mudah-mudahan saya bisa menyadarkan Mas Pras dengan bantuan air ini. Berapa, Mbah? Berapa? Iya, untuk air ini dan untuk petunjuk tentang Mas Pras. Nak Santi ini bagaimana? Aku ini bukan dukun. Aku ini penjaga danau yang hanya meneruskan para pendahuluku. Sekalipun aku bisa melihat buaya membuarno menjadi manusia atau memiliki Banyu Abang Kaberanang, itu karena pemberian dari leluhur. Sudahlah, sekarang kalian tinggalkan aku. Kalau ada apa-apa karena air itu, kembali ke sini. Iya, Mbah. Nak Pras dan Dewi sudah tidak ada di sini. Kalian tidak usah mencarinya. Tapi pasti, pada saatnya nanti, kalian akan bertemu mereka. Kalau gitu saya permisi, Mbah. Baik. Cukup! Jangan sebut-sebut buaya bisa menjadi perempuan cantik lah. Perempuan cantik bisa menjadi buaya lah. Atau apalah itu. Semua tidak masuk di akal. Nonsen itu. Tapi Santi lihat sendiri, Cukup! Mas. Yang jelas Mas Setio tidak menghargai dan tidak menghormati kesepakatan yang telah Mama buat dengan Kang Mas Kastubi Ramlan. Dan mulai hari ini, hubungan Mama berakhir dengan keluarga Kang Mas Kastubi Ramlan. Terima kasih Mbak Ayu Subroto Samiaji. Kalau memang begitu maunya Mbak Ayu, apa boleh buat. Jadi kita putus hubungan keluarga dan putus hubungan bisnis. Iya Pak, iya. Aku pasti pulang. Bayu Samiaji Subroto tadi telepon Papa. Dia membatalkan pertunanganmu dan memutuskan hubungan keluarga. Kenapa bisa begini, Pras?
Sekarang kamu pulang. Papa mau bicara sama kamu. Ya. Kalau Pras pulang, Dewi nggak mau ikut. Kenapa? Aku nggak mau ditolak dan dihina. Kamu nggak perlu takut. Terus kalau misalnya aku ditolak gimana? Kita kawin, Lari. Ya. Kayaknya aman, Mbak. Om Kastubi belum pulang. Terus Mas Pras pasti lagi jalan sama Dewi. Ayo kita siram airnya sekarang. Iya. Kamu akan menjadi buaya, Dewi. Begitu kamu menginjak air sakti ini, kamu akan menjadi buaya. Dewi. Apa? Dewi, saya kamu kenapa? Tidak! Dewi! Tidak! Itu yang akan terjadi sama kamu, Dewi. Kastubi datang, Mbak. Om. Ada perlu apa kalian datang ke sini? Mas Pras yang suruh Santi datang ke sini, Om. Benar begitu? Iya, Om. Ah, itu Pras datang. Santi? Itu ada Dewi di mobil. Mudah-mudahan dia turun, biar dia berubah jadi buaya. Kamu jangan kemana-mana ya, kamu tunggu sini sebentar ya. Pak? Kok ada Santi di sini, Pak? Katanya kamu yang minta dia datang ke sini. Siapa yang bilang, Pak? Memang gak ada yang suruh Santi datang ke sini. Tapi Santi mau kasih unjuk ke kalian berdua. Siapa Dewi sebenarnya? Santi! Ayo keluar. Ikut aku. Mau apa kamu? Aku akan tunjukin ke Mas Pras dan juga papanya. Siapa kamu sebenarnya? Enggak. Lihat. Aku punya Banyu Abang Kabranang, putri buaya. Ayo. Enggak. Ayo. Tadi ada buaya di situ dan dia nerekam Dewi. Dewi? Dewi kemana? Hah? Kok Dewi nggak ada? Dewi! Dewi! Memang ada Dewi di situ? Tadi saya mau coba keluarin Dewi dari dalam mobil, terus tiba-tiba saya diserang sama buaya dan buaya itu langsung merekam Dewi, Om. Gak ada buaya di sini, kamu cuma ngayal. Yang jelas sekarang Dewi pergi, dan aku harus kejar dia. Prasetyo! Lepaskan, Ki! Diam, tenang! Mau kemana kamu? Mau kembali ke lelaki yang bernama Prasetyo itu? Dan mau kabur dari Kidak Sakira, pawang buaya yang telah menyelamatkanmu? Ki, lepaskan, Ki! Lepaskan! Dengar, Dewi. Aku melakukan ini atas permohonan Bopo dan Byung untuk menjaga keselamatanmu dari malapetaka itu. Jika aku tidak menyelamatkanmu, tidak membawamu kabur, maka Prasetyo akan melihat kamu menjadi buaya karena Banyu Abang Kabranang itu. Iya, Ki. Saya tahu wanita itu punya Banyu Abang Kabranang. Tapi dia dapat dari mana, Ki? Si Cangga, penunggu danau itu yang memberikannya kepada Santi. Si Cangga berharap hubungan kamu dengan Prasetyo itu gagal gara-gara Prasetyo melihat kamu yang sebenarnya. Aja.
dasar penunggu danau itu. Ki, lepaskan Ki. Aku mau balas dendam. Lepaskan! Dewi pasti kesini. Dia tidak akan kemana-mana. Kembali ke tempatmu. Dewi peringatkan sekali lagi. Jangan ikut campur urusan Dewi. Dewi tidak ada maksud jahat sama Prasetyo. Kenapa Ki Cangga memberikan banyu abang kabranang ke Santi? Dari mana kamu tahu? Aku memberi Santi banyu abang kabranang. Ki Daksa kiralah yang menyelamatkan hidup saya. Apa salah saya mencintai Prasetyo? Saya hanya ingin menjadi istri terbaik bagi dia, memiliki anak dari dia. Itu orang sekitar danau. Mereka membawa jalan listrik untuk menangkap buaya. Urusan kita belum selesai. Sampai Ki Cangga ikut urusan saya lagi, saya akan kembali ke rumah ini. Pras, kamu mencariku, Pras? Pras. Dewi. Pras, ayo kita pergi. Pras, tadi kamu ngapain di rumah Jaga? Ya, awal aku nyari kamu di danau. Terus aku lihat rumah itu tuh ada buaya ngamuk. Ya makanya aku kesana. Waktu kamu lihat buaya, apa yang pertama kali ada di pikiran kamu? Ya aku kaget lah. Aneh. Misalnya buayanya ada di samping kamu, gimana? Maksudnya? Ya, misalnya aku buaya. Ya kalau buayanya secantik kamu, yang ada aku malah jatuh cinta. Ini villa pribadi aku. Kalau aku lagi pengen sendiri, aku kesini. Semoga kamu suka ya sama tempat ini. Aku suka, Pras. Kamu mau tinggal di sini? Pras, aku mau tinggal di sini bareng kamu. Aku suka banget punya rumah yang jauh dari tetangga. Bagus kalau gitu. Berarti kita sehati. Apa, Pras? Kamu tidak jadi tunangan dengan Santi dan membeli kayu lari dengan Dewi? Iya, Ben. Tidak salah langkahmu, Pras. Karena aku lebih serak dengan Dewi. Walaupun sampai sekarang, kamu sama sekali tidak kenal dengan keluarganya. Ya itu nggak penting. Yang lebih penting, aku cocok dengan Dewi, itu. Sayang sekali, Pras. Ternyata kamu tidak suka, Ben? Hah? Iya. Ini bisa menggagalkan rencana kerjasama kita, Pras. Maksudnya? Aku ngajak kerjasama kamu karena latar belakang keluargamu dan calon mertuamu yang seorang pengusaha itu. Apa yang bisa kau harapkan dari kamu kalau tanpa dukungan papa dan calon mertuamu itu?
Jadi kamu ngerijak kerja sama aku? Itu karena mereka? Iya. Pras, aku tidak punya modal. Aku cuma punya setia. Buat apa aku rangkul kamu kalau tanpa dukungan dari mereka? Kalau begitu, silakan kamu cari partner yang lain. Bukan aku. Pras! Pras! Lihat Mbak, mobil Mas Pras. Iya Sen, itu mobilnya Mas Pras. Dan ini juga vilanya Mas Pras, dia pernah cerita sama aku. Tapi aku belum pernah datang ke sini. Aku nggak habis pikir deh. Selama ini ternyata Mas Pras ada di sini sama perempuan itu. Kita masuk sekarang Mbak. Tunggu. Itu ada yang keluar. Sayang, kamu nggak boleh angkat yang berat-berat. Kamu kan lagi hamil. Kita harus jaga kandungan kamu. Ya? Sini deh, biar aku aja angkat. Nah. Mbak dengar sendiri kan? Kalau perempuan itu hamil, Mbak. Gak ada jalan lain, San. Hanya Banyu Abang Kabranang itu yang bisa menyadarkan Mas Pras. Ya udah sekarang kita masuk, kita siram air itu ke Dewi, Mbak. Ayo. Jangan. Kalau kita ketemu sama mereka secara langsung, itu besar resikonya. Tapi gimana caranya bikin Mas Pras sadar, Mbak? Kita tuang air sakti itu di atas jok biasa Dewi duduk. Terus? Begitu Dewi duduk di jok mobil itu, dia akan berubah menjadi buaya. Dewi, kamu kenapa? Dewi, kamu kenapa? Dewi. Aku ini buaya. Aku buaya. Dewi. Dewi, benar kata Santi kalau kamu itu buaya. Tolong. Iya, Mbak. Saya no setuju. Mana Banyu Abang Kabranangnya? Ini, Mbak. Ayo. Tapi gimana caranya masuk, Mbak? Mobilnya pasti dikunci. Aku punya kunci duplikatnya. Baik, Mbak. Aku harus kejar mereka. Mas, Pras, Dewi ikut. Dewi, kamu nggak usah ikut. Enggak, tadi itu Santi kan? Iya, Santi sama adiknya. Aku mau ngasih tau mereka untuk tidak mengganggu hidup kita lagi. Enggak, aku nggak akan biarin Pras ketemu Santi tanpa aku. Tapi perutmu. Ya udah, aku akan lari ngejar kamu kalau sampai kamu nggak ngajak aku. Iya udah, ayo, kamu boleh ikut. Ayo. Ya udah, aku akan lari ngejar kamu kalau sampai kamu nggak ngajak aku. Iya udah, ayo, kamu boleh ikut. Ayo.
tidak bisa kemana-mana, Santi. Aku pasti mengejarmu. Pras, hati-hati, kasihan sama yang di perut ini. Aku sudah bilang kan, kamu jangan ikut. Ya udah, hati-hati. Mbak, Mas Pras makin dekat ya, Mbak? Iya, San, dia makin deket. Kamu nyediri nggak bisa lebih cepat apa? Nggak bisa, Mbak. Ini gasnya ada yang nggak beres, Mbak. Bisa cepetan. Ya tapi susah, Mbak, susah. Apa ini? Apa, Mas? Dewi, kamu kenapa? Kamu kenapa, Dewi? Dewi! Dewi! San, berhenti, San! San, berhenti! Kenapa sih, Mbak? Itu Mas Pras! Mas Pras tabrakan! Kita lihat yuk! Mas Pras! Mas Pras! Mas! Mbak! Lihat itu, Mbak. Itu pasti buayanya, Mbak. Itu pasti buaya Dewi. Iya, Mbak. Itu pasti yang bikin Mas Pras hilang kendali, Mbak. Ada yang terkapar. Kayaknya kecelakaan. Kecelakaan. Ayo kecelakaan dong. Ada apa ini? Apa yang sudah terjadi? Suster! Suster, tolong, Suster! Suster, bawa ke dalam, Suster. Sudahlah, kita sudah putus hubungan. Prasetyo mau masuk penjara kek, mau nabrak orang kek, kita nggak usah ikut sedih. Apalagi kita ikut campur segala. Tapi, Mas Pras tuh kecelakaan gara-gara Santi. Aduh Santi, pokoknya kita tidak ada urusan lagi dengan Prasetyo. I don't care. Iya, aku juga tidak peduli. Walaupun Pras anakku satu-satunya. Aku bisa saja meringankan dia dari jeratan hukum dengan mengajak damai keluarga korban. Tapi tidak. Tidak untuk anakku yang tidak bisa diatur. Biar dia rasakan sakitnya di penjara. Biar dia rasakan bagaimana kalau kawin tanpa restu dan lari dengan perempuan yang tidak jelas asal-usulnya. Para petaka gimana? Inilah kalau kehidupan itu pincang, tidak lengkap. Inilah ketika aku sedang sendiri tanpa kamu. Inilah aku rindu padamu. Kena berapa tahun? Nabrak dan orang itu meninggal. Apa pedulimu? Mari kita bicara baik-baik. Sebelum aku masuk penjara, kamu sudah tidak peduli sama aku. Apalagi sekarang? Waktuku hanya 5 menit. Kita harus bicara. 5 menit? Dalam keadaan seperti ini aku tidak perlu 5 menit ya.
1 menit aja, sudah terasa lama. Kamu boleh saja antipati padaku. Kamu boleh saja tidak suka padaku. Tapi kamu harus mengetahui bahwa perempuan yang bernama Dewi, tidak jelas asal-usulnya itu telah membuat kamu sial. Lihat saja, kalau aku ketemu dengan perempuan itu, aku akan membuat perempuan sial itu menyusul kamu, merasakan hangatnya penjara. Lihat saja. Kamu ada kebanjaran kamu tunggu. Jadi bagaimana? Dewi tetap tidak ingin kembali ke villa itu dan memilih tinggal bersama saya sampai dia melahirkan. Iya. Kalau dokter mengizinkan. Boleh. Tentu saja boleh. Dan kalau Dewi masih mau tinggal di sini sampai Pak Prasetyo selesai dengan masa hukumnya, itu juga boleh. Dokter baik sekali. Pertama, saya tinggal di rumah ini sendirian. Dan kedua, biar bagaimanapun juga yang ada di perut kamu itu tanggung jawab saya sebagai dokter. Dokter, kalau dokter izinkan saya jadi pembantu di rumah ini. Jaga saja yang ada di perutmu ini baik-baik ya. Dokter, terima kasih banyak, Dok. Sehat-sehat ya baik kamu. Makasih, Dok. Lihat, ini awal penderitaan anakku. Tapi dokter yang baik hati itu mau menolong Dewi, Ki. Iya, Ki. Kenapa Ki Daksakira bisa menyebut kalau apa yang terjadi sebenarnya ada awal dari penderitaannya? Lihat itu. Benar Dewi ada di sini. Benar Mbak, perawat dokter itu bilang dia ada di sini. Yaudah kalau gitu kita masuk. Ayo. Ada yang bukain sih? Apa nggak ada orang ya? Dokter, biarin saya aja. Nggak usah. Kamu terusin makan kamu aja ya. Misi. Ya. Ada apa ya? Saya mencari Dewi. Dik Dewi. Dik Dewi istrinya Pak Prasetyo. Itu Santi. Ada perlu apa ya? Ngapain mereka? Dewi pasti ada di dalam kan? Dia harus kembali ke villanya. Setahu saya Dewi tidak ingin ke villa. Ini permintaan dari Mas Pras. Mas Pras yang mau Dewi kembali ke villa. Santi pasti bawa banyak abang gak beranak. Enggak, aku gak mau jadi buaya di depan dokter. Kalau begitu, silakan masuk. Saya panggilkan Dewi sebentar. Maaf dok, aku harus pergi. Silakan duduk. Dewi, ada tamu buat kamu tuh, Del. Dewi, Hah? Seharusnya pagar itu kan tidak jebol. Masa bisa sih Dewi nerobos pagar itu? Del? Dewi? Del? Mbak, pasti Dewi kabur, Mbak. Dewi kabur, ayo. Del? Dewi?
bisa jebol? Masa sih Dewi? Dewi! Dew! Buaya! Ada buaya! Buaya! Ada buaya! Ada buaya! Buaya! Ayo lari! Buaya! Buaya! Buayanya kemana, Dok? Kelihatannya di sana. Tapi mana mungkin ada buaya di sini? Buaya itu adalah Dewi, Bu. Makanya tadi Ibu nggak bisa menemukan dia saat mencarinya. Dewi memang nggak ada. Tapi mana ada sih manusia jadi buaya? Ya, emang nggak masuk akal. Tapi suatu saat nanti, Bu Dokter pasti akan percaya kalau Dewi adalah buaya. Ya, pesan dari saya, Bu Dokter hati-hati saat bertemu sama Dewi. Karena dia adalah buaya. Di manakah aku ini? Apa aku udah jauh dari rumah Dokter Minati? Dengan kondisi perutku sebesar ini, kemana aku harus pergi? Ke sana. Iya, aku harus ke sana. Pasti dari sekitar sinilah perempuan sialan buat protes orte gila-gila itu berasal. Itu kali rumahnya. Masuk saja. Pintunya tidak terkunci. Ayo masuklah. Jangan ragu. Tutup kembali pintunya dan masuk. Kelihatannya saya salah masuk, Pak. Kamu tidak salah masuk. Tapi saya kemari bukan untuk berdukun, Pak. Kamu mencari Dewi, kan? Iya, Mbak. Benar. Aku tahu banyak tentang Dewi. Dan aku bisa baca pikiran. Ayo masuk kita bicara. Baik, Mbak. Silakan. Baik, Mbak. Kalau saja Nak Prasetyo tidak tergoda oleh Dewi, tentu dia tidak akan mengalami musibah seperti itu, Nak. Dengan Nak siapa? Benny, Mbak. Oh ya, Nak Benny. Hubungan Prasetyo dengan Dewi itu adalah hubungan tidak wajar. Dan hubungan itu harus diakhiri. Nanti dulu, Mbak. Mbah Cangga. Orang-orang sekeliling sini memanggil saya dengan Mbah Cangga. Jadi, panggil saja Mbah Cangga. Begini, Mbah Cangga. Saya heran. Dan saya juga tidak tahu kenapa. Mbah Cangga punya pemikiran yang sama dengan saya. Saya juga begitu. Dewi yang Pras kena itu selalu membuat saya pras, sahabat saya itu. Nak Benny, aku setuju. Nak Benny kesini untuk memberi perhitungan dengan Dewi. Saya datang ke sini ingin mencari Dewi, Pak. Saya ingin bicara dengan Dewi. Saya sudah mencari kemana-mana, tapi tidak ada. Maka saya kesini. Saya kira ini rumah orang tua Dewi, Pak. Tidak, ini bukan rumah Dewi atau rumah orang tua Dewi. Tapi Nak Benny datang di tempat yang tepat. Maksud, Mbah?
Beni ingin bertemu Dewi dan ingin mengatakannya, menegurnya kalau dia telah membuat Prasetyo salah langkah dan membuat sial. Iya, Mbah. Sepertinya aku harus beristirahat di tempat ini. Itulah Dewi yang Beni cari. Belum pernah ketemu kan? Belum. Mudah-mudahan Beni ingat wajahnya dan bisa menemukannya di bangunan tua tadi. Saya ingat wajah dan perut besarnya, Mbah. Kalau Beni ingin bertemu dengannya dan ingin berbicara dengannya, datanglah ke tempat tadi. Iya, Mbah. Saya akan mencarinya. Mudah-mudahan rumah yang tadi tidak jauh dengan Villa Fras. Saya tahu villa itu karena Fras pernah ngajak saya ke sana. Beni ingin benar-benar mencarinya. Iya, Mbak. Untuk apa? Kalau perlu, saya akan menghajarnya, Mbak. Karena gara-gara dia, sahabat terbaik saya jadi urusan dengan polisi dan kehilangan masa depannya. Beni. Iya. Di dalam botol ini ada air. Air yang dinamakan Banyu Abang Kebrana. Siramkan air ini ke tubuh Dewi apabila terjadi sesuatu. Apabila terjadi sesuatu? Lakukan saja. Nanti Beni akan tahu sendiri maksudku. Iya. Aku harus selamatkan Resti dan membawa dia kembali kemari. Ini semua sudah tugasku sebagai pawang penjaga dan penyelamat dari bangsa buaya yang harus aku. Iya, Ki. Selamatkan Dewi. Sadarkan ia dan bawa kembali dia ke sini. Lalu apa yang harus aku lakukan untuk membantumu, Ki? Jangan ikut keluar. Dan jangan ada yang terlibat lagi. Kini kemunculan buaya sedang diributkan di mana-mana. Jika Kidaksara muncul, maka senapan lob 2 yang akan Aki hadapi. Kalau begitu, mohon pamit. Doakan aku berhasil. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan Prasetyo. Jangan kaget jika aku datang untuk menjemputmu. Jangan kaget Prasetyo. Bapak tahu nama saya? Bukan sekedar nama kamu yang aku tahu, tapi hubungan kamu dengan Dewi. Dewi? Ya, Dewi. Dewi di mana, Pak? Saya ingin bertemu dengan dia. Karena itu aku mengeluarkan kamu dari penjara. Terima kasih ya, Pak. Karena Bapak sudah mengeluarkan saya dari penjara. Terima kasih, Pak. Ini, pakailah cincin ini. Karena setelah ini banyak halangan dan masalah yang akan kamu hadapi. Ambil. Prasetyo, Dewi sangat membutuhkan. Ia sendirian di tempat itu.
Ingat, janin yang ada di perut Dewi itu tanggung jawab kamu. Temui dia sekarang. Dan berangkatlah kamu. Tapi Pak, saya harus kemana? Ikuti saja jalan itu. Jika sudah dekat, suara Dewi akan terdengar dari batu merah itu. Tapi Pak... Sudah, jangan banyak tanya. Jalankan saja semua perintah. Sampai nanti. Benar-benar aneh. Aku ketemu sama orang yang mirip sama Papa. Jangan banyak tanya. Laksanakan saja perintah. Benar-benar seperti Papa. Ya. Apa anak saya kabur dari penjara? Kaburnya dengan cara yang aneh. Cara yang aneh bagaimana, Pak? Tidak. Anak saya tidak punya ilmu-ilmu seperti itu. Tidak punya ilmu sihir atau ilmu sebangsa. Baik, Pak. Bapak tidak usah khawatir. Kalau memang dia pulang, saya akan langsung tangkap dan serahkan pada Bapak. Ya. Ada. Kenapa jadi urut begini, Pras? Ini semua gara-gara perempuan itu. Kabar buruk, Mbak. Kabar buruk apa sih, Seno? Datang-datang bikin kaget aja. Apa, Seno? Kabar buruk apa? Mas Pras. Oh, no. Jangan kamu sebut-sebut lagi nama Pras di depan Mama ya. Nama Pras sudah Mama kubur dalam-dalam. Sudah Mama coret dari kehidupan Mama. Ingat, jangan pernah kamu ngomong nama dia lagi di depan Mama. Ada kabar buruk apa tentang Mas Pras? Ayo cepet bilang. Seno, ingat, Mama tidak mau dengar. Mungkin Mama gak mau dengar, tapi Santi berhak tahu, Mah. Santi, Mama heran sama kamu. Parasitio sudah sering nyakitin kamu. Dan dia sudah merusak hubungan baik keluarga. Apa yang sebenarnya terjadi sama Mas Pras? Ayo bilang, Seno. Mas Pras kabur dari tahanan. Mas Pras sekarang jadi buronan. Ya gak mungkin bisa hidup dengan tenang. Ya itulah akibatnya kalau salah gaul. Ini semua karena perempuan itu. Seno, kita harus melanjutkan pengejaran kita. Ayo, Santi, pengejaran apa? Nanti aja, Mah. Kalau Mama udah tahu siapa Dewi sebenarnya, Mama pasti akan ngerti kenapa Mas Pras bisa berubah. Sekarang juga kita harus ketemu sama Mbak Cangga. Ayo. Tunggu kalian, tunggu. Mbak Cangga siapa? Siapa Mbak Cangga? Ya, sudah beberapa kali dibuktikan bahwa Dewi itu adalah putri buaya yang bisa dicinta. Tapi karena belum benar-benar terungkap, kisah itu seperti dongeng saja. Baiklah, kita akan buat cerita dongeng itu menjadi kisah nyata. Dan kalianlah yang akan mewujudkannya. Baik, Pak. Iya, itu dia. Banyu Abang Kaprangan. Iya, Banyu Abang Kaprangan. Pemberian dari Mbak Cangga. Bisa membuat Dewi yang cantik menjadi buaya seperti yang aku inginkan. Tapi aku tidak bisa madan langsung. Aku harus membuat Dewi bisa keluar dari persembunyiannya, supaya Banyu ini bisa aku siram padanya. Ya, aku tahu. Siapa ya? Berani macam-macam, awas kamu ya. Aku Benny, sahabat baiknya Prasetyo. Untuk apa datang mengendap-endap ke sini? Aku membawa surat dari Pras
dari ruang tahanan. Jadi, kamu sudah tahu bahwa Prasetyo ditahan? Ya, dan surat ini ditulis di ruang tahanan. Apa tidak mengharukan? Iya, sangat mengharukan. Kasihan sekali kamu, Pras. Kena kamu. Ya sudah, mana suratnya? Bawa ke sini. Dewi yang kesini. Tidak, di situ dingin. Ya sudah, kalau kamu tidak kesini, aku akan bilang sama Pras. Kalau kamu tidak mau menerima surat dari dia. Tunggu. Oh, kamu yang namanya Dewi. Tidak heran kalau Pras sampai lupa diri seperti itu. Oh ya, saya Benny. Pasti Pras pernah cerita tentang saya. Iya, tentang kerjasama yang gagal. Dan pasti tentang ketidaksetujuan saya. Pras putus dari Santi dan memilih Dewi, ya kan? Iya. Tapi ada alasan yang kuat. Kenapa saya tidak setuju? Tidak. Saya tidak ingin mendengar hal itu. Saya hanya ingin membaca surat Prasetyo saja. Surat Pras? Iya. Surat Pras yang mana? Yang tadi Mas tunjukkan. Maaf, tidak ada surat Pras yang mana. Ini amplop kosong. Tidak ada apa-apanya. Ketahuilah perempuan jahat. Aku datang ke sini untuk menyatakan kalau kamu adalah perusaha. Kamu telah merusak kehidupan dan masa depan Pras. Karena kamu, Pras kehilangan hak-haknya dari orang tuanya dan calon mertuanya yang pengusaha besar itu. Cukup. Karena kamulah, aku itu kehilangan masa depanku. Tidak. Kamu wanita jahat, Dewi. Kamu perusak masa depan kami semua. Kamu melukai hatiku. Akan kamu. Lihat, apa ini? Ini banyu abang Kabrana, Putri Buaya. Kamu akan kembali menjadi buaya dengan air sakti yang ada di tanganku ini. Tidak. Rasakan ini. Pras, kamu ini bagaimana? Banyu abang Kabrana akan membuktikan kalau dia mau buaya. Ben, karena gagal kerjasama, kamu salahkan istriku. Dan karena gagal kerjasama, kamu hinain aku di penjara. Kamu ingin menyakiti istriku. Kamu ingin bunuh dia. Dia. Dewi itu buaya Pras. Kamu telah tergila-gila pada buaya Pras. Kamu telah menikahi buaya Pras. Dan kamu telah membuahi seekor buaya Pras. Dewi itu bukan manusia. Aku akan beri bukti kalau Dewi itu bukan manusia Pras. Mas. Akhirnya kita bertemu, Mas. Ayo, Mas. Kita tinggalkan hidup pikuk ini, Mas. Kamu semua tahu. Mas, aku juga. Ayo, Mas. Kamu jangan kemana-mana. Santi, apa yang kamu lakukan? Maaf, Pras. Hanya dengan ini akan terbukti kalau Dewi adalah putri buaya. Aku tahu diri. Duniamu memang bukan duniaku, Pras. Aku akan kembali ke habitatku. Akan kubawa cinta dan anak buah hati cinta kita ini untuk dijadikan kenangan padamu.
Kenapa semua ini terjadi kepadaku?